Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama kakak Vela Nuraziza. Kalian bisa panggil kakak Kak Vela. Hari ini kakak akan menjelaskan materi aljabar tentang unsur-unsur aljabar. Sebelum kita simak videonya, jangan lupa ya, siapkan alat tulisnya dan yuk kita simak. Di sini kakak akan menjelaskan materi aljabar tentang unsur-unsur aljabar. Sebelum kita masuk ke materi unsur-unsur aljabar, kalian tahu nggak sih apa itu aljabar? Mungkin sebagian besar dari kalian banyak yang belum tahu ya apa itu aljabar. Maka dari itu, yuk kita simak ilustrasi berikut ini. Let's go! Suatu ketika terjadi percakapan antara Pak Erik dan Pak Thohir. Mereka berdua baru saja membeli bola basket di suatu toko grosir. Pak Thohir kelihatannya beli bola basket banyak sekali. Iya nih Pak, ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 2 keranjang dan 4 buah bola basket. Pak Erik beli apa saja? Saya hanya beli 5 buah bola Pak. Bola ini untuk anak dan keponakan saya. Dari ilustrasi diketahui bahwa Pak Erik membeli 5 buah bola basket. Sedangkan Pak Thohir membeli 2 keranjang bola basket dan 4 buah bola basket. Untuk lebih mudahnya, kita bisa memisalkan satu keranjang bola itu sama dengan X. Kenapa kita misalkan? Karena sebelumnya kita belum tahu satu keranjang itu isi berapa bola, jadi kita misalkan dulu ya dengan X. Maka dapat disimpulkan jumlah bola basket yang Pak Erik beli adalah 5 dan jumlah bola basket yang Pak Thohir beli adalah 2X ditambah 4. Kenapa kakak tuliskan 2X ditambah 4? Karena sebelumnya kita sudah memisalkan satu keranjang bola itu sama dengan X. Sedangkan Pak Thohir itu membeli 2 keranjang bola basket. Jadi 2X ditambah 4. 4 itu bola tambahan yang Pak Thohir beli. Nah, bentuk 2X ditambah 4 ini yang biasa kita sebut bentuk aljabar. 2X ditambah 4 merupakan bentuk aljabar dikarenakan simbol X yang berada di dalam 2X ditambah 4 bisa mewakili sembarang bilangan. Seperti yang tadi, simbol X itu bisa berapa saja tergantung nilai yang diketahui. Nih misalnya, satu keranjang itu isinya itu 10 buah bola basket. Berarti jumlah bola basket yang dibeli oleh Pak Thohir adalah 2X ditambah 4, X-nya itu diganti 10 karena nilainya tadi jika diketahui adalah 10 per satu keranjang menjadi 24 bola basket. Tetapi jika satu keranjang bola berisi 20 buah, maka X-nya itu diganti dengan 20. Jadi kalian ganti X-nya dengan 20. Jadinya 2X ditambah 4 sama dengan 2 dikali 20 ditambah 4. Hasilnya 44 buah bola basket. Jadi nilai atau jumlah pada bentuk aljabar bergantung pada nilai X-nya. Nah, seperti yang tadi, Pak Thohir itu membeli 2X plus 4 bola basket. Kita kan belum tahu satu keranjang itu isinya berapa. Jadi nanti kalau misalnya nilai atau jumlah bola basket yang Pak Thohir beli itu bergantung pada nilai X-nya. Misalnya nilai X-nya 10, jumlahnya jadi 24. Nilai X-nya 20 menjadi 44 dan seterusnya. Tergantung nilai X yang diketahui pada soal. Di sekitar kita juga beberapa orang seringkali menyatakan banyaknya suatu benda tertentu dengan tidak menyebutkan satuan benda tersebut. Akan tetapi mereka menggunakan satuan kumpulan dari jumlah benda tersebut. Seperti ilustrasi sebelumnya, Pak Thohir membeli satu keranjang bola basket, berarti disebutnya itu sekeranjang bola basket. Ibu membeli satu keranjang apel. Ayah membeli satu karung beras, ibu membeli satu keranjang stroberi, dan sebagainya, masih banyak lagi.
Nah, apa sih itu aljabar? Setelah kalian melihat ilustrasi sebelumnya, maka dapat disimpulkan aljabar merupakan bentuk operasi atau pengerjaan hitung yang terdiri dari satu atau beberapa suku yang melibatkan peubah atau variabel. Untuk lebih mudahnya, aljabar itu merupakan bentuk operasi hitung yang terdiri dari satu atau beberapa suku yang melibatkan variabel. Apa sih Kak itu variabel? Variabel nanti kita bahas ya di unsur-unsur aljabar. Sebelum kita mulai mengenal unsur-unsur aljabar, Kakak punya fakta menarik nih tentang asal mula aljabar. Jadi aljabar itu berasal dari Irak, tepatnya Babilonia kuno. Dahulu orang-orang itu bingung untuk menyebutkan atau mengetahui jumlah hitungan yang rumit. Contohnya, mereka bingung jika mereka ingin menghitung hasil panen dalam 1 tahun. Misalnya, kita panen 1 tahun, dapat berapa kilogram beras ya? Mereka bingung cara menghitungnya itu gimana, karena panennya itu banyak sekali. Nah, kalau misalnya panennya hanya ada 1, 2, atau 3 karung, mereka masih bisa menghitungnya dengan cara manual. Tetapi, jika hasil panennya mencapai puluhan, bahkan ratusan karung, mereka itu bingung harus menghitungnya bagaimana. Mereka itu dapat berapa kilogram, mereka bingung. Mereka hanya tahu puluhan atau ratusan karung. Nah, pada saat itu ada seorang ilmuwan muslim bernama Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi, atau yang biasa kita sebut Al-Khawarizmi. Ia mengembangkan sistem matematika yang cukup rumit. Dengan hal ini, mereka jadi mampu menghitung dalam cara yang rumit. Nah, caranya ini mirip dengan aljabar yang sedang kita pelajari. Nah, dia juga menulis buku matematika pada tahun 830 yang berjudul Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabalah. Kitab yang merangkum perhitungan, perlengkapan, dan penyeimbangan. Intinya, kitab ini itu merangkum definisi aljabar. Lanjut, kita akan membahas tentang unsur-unsur aljabar. Apa aja sih unsur-unsur aljabar itu? Jadi, aljabar itu mempunyai 4 unsur. Yang pertama, variabel, koefisien, konstanta, dan suku. Untuk lebih jelasnya, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu variabel. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel disebut juga peubah. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil, mulai dari A, B, C, dan seterusnya sampai Z. Seperti ilustrasi sebelumnya, kita bisa memisalkan satu keranjang bola basket itu dengan X. Kenapa kita misalkan yang tadi? Karena kita tidak tahu satu keranjang itu isinya berapa, satu keranjang itu nilainya berapa. Jadi kita misalkan dengan X. Jika kalian ingin memisalkan dengan huruf B, itu boleh, karena variabel itu biasanya dilambangkan dengan huruf kecil. Jadi kalian boleh pakai huruf apa aja mulai dari A sampai Z. Kita lihat contoh berikutnya ya. Suatu bilangan jika dikalikan 5 kemudian dikurangi 3, hasilnya adalah 12. Buatlah bentuk persamaannya. Nah, di sini itu yang tidak diketahui nilainya dengan jelas adalah suatu bilangan. Jadi ini suatu bilangan, nggak tahu nilainya berapa. Jadi kita misalkan bilangan ini adalah X. Karena suatu bilangan dikalikan 5 berarti menjadi 5X. Kemudian dikurangi 3, berarti 5X dikurang 3. Hasilnya adalah 12. Di sini sudah diketahui hasilnya adalah 12. Berarti 5X dikurang 3 sama dengan 12. Di sini di bentuk aljabar ini yang merupakan variabel adalah X. Jadi kalian ingat-ingat aja, tadi kan kita memisalkannya dengan huruf. Berarti kalau kita ingin mencari variabel dari suatu bentuk aljabar, kita cari aja yang hurufnya. Lanjut, yang kedua, koefisien. Koefisien adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar.
Untuk lebih mudahnya, koefisien itu angka yang berada tepat di depan huruf atau variabel. Coba kalian lihat, ini 2x ditambah 4. Yang tadi x itu kan variabel. Karena kakak tadi bilang koefisien itu angka yang berada tepat di depan variabel atau huruf, berarti koefisien dari 2x ditambah 4 adalah 2. Kita lihat contoh yang lain ya. Tentukan koefisien x pada bentuk aljabar berikut. Yang A, 5y ditambah 3x. Yang B, 6x dikurang 3. Koefisien x dari 5y ditambah 3 adalah 3. Kenapa 3? Karena yang kita cari ini hanya koefisien x. Jadi kita lihat saja k yang berada di depan x itu angka berapa. Karena di sini angka 3, berarti koefisien x dari 5y ditambah 3x adalah 3. Koefisien x dari 6x dikurang 3 adalah 6. Lanjut, unsur yang ketiga, konstanta. Suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel disebut konstanta. Coba kita lihat, di sini ada 2x ditambah 4. Yang 2 itu koefisien, x itu variabel, sedangkan ini 4 adalah konstanta karena dia tidak memuat atau dia tidak mempunyai variabel. Jadi hanya angka saja, itu konstanta namanya. Kita lihat contoh berikutnya. Tentukan konstanta pada bentuk aljabar berikut. Yang A, 3xy ditambah 7x dikurang y dikurang 8. Yang B, 3 dikurang x. Yang A, konstanta adalah suku yang tidak memuat variabel. Konstanta itu angkanya saja, tidak ada hurufnya. Sehingga konstanta dari 3xy ditambah 7x dikurang y dikurang 8 adalah negatif 8. Hanya negatif 8 yang tidak memuat variabel. Lalu yang B, konstanta dari 3 dikurang x adalah 3. Karena hanya 3 yang tidak memuat variabel. Dan unsur yang terakhir adalah suku. Suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Coba kita lihat di sini ada 2x ditambah 4. Nah, 2x ini merupakan satu suku. Nah, 4 ini juga satu suku. Jadi ini ada 2 suku. Karena tadi pengertiannya suku adalah variabel beserta koefisiennya, berarti variabel beserta koefisien ini satu suku. Nah, konstanta ini satu suku sendiri. Kita lihat contoh lainnya. Tentukan suku pada bentuk aljabar berikut. 2x ditambah 4. Yang B, 3x. Suku pada bentuk 2x ditambah 4 adalah 2x dan 4. Yang tadi kakak sudah jelaskan, variabel beserta koefisiennya satu suku, sedangkan konstanta satu suku sendiri. Jadi, suku pada bentuk aljabar 2x ditambah 4 adalah 2x dan 4. Yang B, 3x sudah merupakan suku dari bentuk aljabar. Karena di sini hanya ada 3x, berarti ini adalah satu suku. Tahukah kalian, ternyata bentuk-bentuk aljabar dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah sukunya. Bentuk ini dapat dibagi menjadi 4, yaitu monomial, binomial, trinomial, dan polinomial. Yang pertama, monomial. Monomial merujuk kepada bentuk yang hanya memiliki satu suku. Contohnya 5YZ dan 7Z. Yang kedua, binomial. Binomial terdiri dari 2 suku. Contohnya 4Z dikurang 7 dan 3Y kuadrat ditambah Z. Dari ilustrasi yang pertama, kita juga mendapatkan bentuk aljabar 2x ditambah 4. 2x ditambah 4 ini termasuk ke dalam suku binomial karena dia ada 2 sukunya. Yang ketiga, trinomial. Trinomial seperti namanya, tri berarti 3. Merujuk kepada bentuk yang tersusun dari 3 suku. Contohnya seperti 3y kuadrat ditambah 5yz dikurang 8 atau 3x dikurang 4y kuadrat ditambah 3. Nah, ketiga suku ini dipisahkan oleh operasi penjumlahan atau selisih. Nah, suku yang terakhir adalah polinomial. Polinomial adalah bentuk aljabar yang memiliki
lebih dari 3 suku. Contohnya adalah 2y kuadrat 5yz ditambah 3z kuadrat dikurang 8. Selanjutnya, mari kita latihan soal. Yang pertama, tuliskan bentuk aljabar dari kalimat-kalimat berikut ini. Yang A, suatu bilangan jika dikalikan 4 kemudian dikurangi 3 hasilnya adalah 10. Yang B, 6 kurangnya dari keliling suatu lingkaran adalah 20. Yang C, kuadrat suatu bilangan jika ditambah 1 hasilnya adalah 82. Kita bahas dari yang A dulu ya. Yang A, suatu bilangan jika dikalikan 4 kemudian dikurangi 2 hasilnya adalah 10. Yang tidak diketahui dalam kalimat di atas adalah suatu bilangan. Seperti contoh sebelumnya, yang tidak diketahui adalah suatu bilangan, berarti suatu bilangan ini kita misalkan dengan X. Nah, X ini dikalikan 4, berarti 4X. Kemudian dikurangi 2, 4X dikurang 2. Hasilnya adalah 10. Di sini diberitahu hasilnya adalah 10. 4x dikurang 2 sama dengan 10. Jadi bentuk aljabar dari yang A adalah 4x dikurang 2 sama dengan 10. 6 kurangnya dari keliling suatu lingkaran adalah 20. Nah, kita tidak tahu berapa nilai dari keliling lingkaran tersebut. Maka kita bisa misalkan dengan Y, berarti karena ini 6 kurangnya dari keliling suatu lingkaran, berarti 6 kurangnya, berarti keliling dikurang 6, sama aja seperti itu ya, berarti bentuknya jadi Y dikurang 6. Di sini sudah diketahui hasilnya adalah 20, berarti Y dikurang 6 sama dengan 20. Jadi bentuk aljabar dari yang nomor B adalah Y dikurang 6 sama dengan 20. Kuadrat suatu bilangan jika ditambah 1 hasilnya adalah 82. Nah, di sini kita misalkan ya bilangan itu dengan P. Karena di sini diberitahu kalau kuadrat dari suatu bilangan berarti bilangannya itu dikuadratkan. P kuadrat ditambahkan 1. P kuadrat ditambah 1 hasilnya 82. Berarti P kuadrat ditambah 1 sama dengan 82. Nah, berarti bentuk aljabar dari yang C ini adalah P kuadrat ditambah 1 sama dengan 82. Kita lanjut contoh soal yang lainnya. Tentukan nilai koefisien Y dari bentuk-bentuk aljabar berikut ini. Yang A, 5x ditambah 6y dikurang 7. Yang B, 3x dikurang 4y ditambah 2. Yang C, 3/4x ditambah setengah y dikurang 5. Yang A, koefisien y dari 5x ditambah 6y dikurang 7 adalah 6. Kenapa 6? Kita itu ingin mencari koefisien dari y, jadi kita lihat saja angka yang ada di depan Y. Karena di sini angkanya 6, berarti koefisiennya 6. Yang B, koefisien Y dari 3X dikurang 4Y ditambah 2 adalah min 4. Karena min 4 ini berada di depan Y. Yang C, koefisien Y dari 3/4X ditambah setengah Y dikurang 5 adalah setengah. Seperti sebelumnya, kita lihat di depan Y itu angka berapa. Karena ini angka setengah, berarti koefisien Y-nya adalah setengah. Tentukan suku-suku sejenis dari bentuk aljabar berikut. Yang A, 3M ditambah 2N dikurang 5M ditambah 12. Yang B, 4X dikurang 2XY ditambah 3Y dikurang X ditambah 3XY. Nah, pembahasannya, suku sejenis adalah suku yang variabelnya sama atau keduanya merupakan konstanta. Jadi kalau suku yang sejenis itu kalian lihat aja yang hurufnya sama. Nah, ini kan ada hurufnya sama nih. Kalau tidak, kita lihat aja yang hanya konstanta gitu. Yang cuma ada konstanta, misalnya di satu bentuk itu konstantanya ada 2, berarti dia termasuk suku sejenis juga.
Kita jawab yang A ya. Suku sejenis dalam bentuk aljabar 3M ditambah 2N dikurang 5M ditambah 12 adalah 3M dan min 5M. Kenapa 3M dan min 5M? Karena di sini yang sama adalah variabel M. Kita lihat aja, karena ini sama variabelnya berarti dia satu jenis dan bisa dijumlahkan. Yang B, suku sejenis dalam bentuk aljabar 4X dikurang 2XY ditambah 3Y dikurang X ditambah 3XY adalah 4X dan min X serta min 2XY dan 3XY. Karena di sini ada dua suku yang sejenis seperti 4X dan min X, lalu ada min 2XY dengan 3XY. Jadi kita cari aja yang sama. Nah, kita sudah melihat pembahasan materi aljabar tentang konsep, pengertian, unsur-unsur, bahkan kita sudah mengerjakan beberapa soal mengenai itu. Sekian video penjelasan tentang unsur-unsur aljabar yang dapat kakak sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan atau penulisan. Kakak harap kalian mengerti materi yang kakak sampaikan. Jangan lupa ya ditonton video selanjutnya. Sampai jumpa.